Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sedangkan pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep gerak benda. Silakan sambil kalian buka bukunya. Pada subbab ini, kita akan menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian, kita juga akan menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Indikatornya ini bisa kalian baca sendiri. Langsung kita masuk kepada materi. Perhatikan gambar di sini. Di sini ada mobil. Tahukah kalian apa yang terjadi pada mobil di samping? Mengapa mobil tersebut dikatakan bergerak? Tadi kalian katakan bahwa mobil itu bergerak dari titik A ke titik B. Kemudian sekarang pertanyaannya, mengapa mobil tersebut dikatakan bergerak? Apa sih itu gerak? Gerak itu adalah peralihan tempat atau kedudukan suatu benda atau objek. Benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap titik acuan tertentu. Tadi mobilnya bergerak dari titik A ke titik B. Benda itu saya katakan bergerak kalau titik acuannya adalah A. Tapi kalau seandainya dalam mobil tersebut ada 2 orang duduk di kursi depan, kemudian mobil itu dari titik A ke titik B, orang yang ada di belakang kemudi itu bisa saya katakan dia tidak bergerak kalau titik acuannya adalah orang yang ada di sebelahnya. Kenapa? Karena posisinya nggak berubah antara yang menyetiri, yang di belakang kemudi, dengan yang di sebelahnya, orang yang di sebelahnya itu posisinya masih tetap sama-sama di sana, tidak berubah posisi. Itu saya katakan bahwa orangnya tidak bergerak kalau titik acuannya adalah orang juga. Tapi kalau titik acuannya adalah A, dia dikatakan bergerak karena ada perubahan kedudukan atau perubahan tempat. Atau cara mudahnya adalah seperti ini. Andi dengan Budi naik bis dari SMP 1 Muntilan menuju terminal. Budi saya katakan bergerak kalau titik acuannya adalah SMP 1 Muntilan. Kenapa? Ada perubahan kedudukan. Tetapi kalau Budi dengan Andi itu duduk bersebelahan, naik bis, kemudian bisnya bergerak, Budi bisa juga saya katakan tidak bergerak kalau titik acuannya adalah Andi. Kenapa? Karena Budi dan Andi masih tetap duduk bersebelahan. Jadi Budi bisa dikatakan bergerak kalau titik acuannya adalah SMP 1 Muntilan karena ada perubahan kedudukan. Tapi Budi juga bisa saya katakan tidak bergerak kalau titik acuannya adalah Andi yang duduk di sebelahnya, karena tidak ada peralihan kedudukan antara Budi dan Andi. Benda dapat bergerak karena pengaruh gaya. Kemudian kita bahas dulu, apa itu gaya? Kita lihat mobil-mobilan di sini, ketika saya tarik ke kanan, dia bergerak ke kanan. Kemudian saya dorong ke kiri, dia bergerak ke kiri. Gaya itu apa? Gaya itu nanti ketika kita membahas, gaya akan saya simbolkan dengan huruf S, F. Dari kata force. Maka gaya itu simbolnya adalah F. Gaya
itu merupakan tarikan atau bisa juga dorongan yang dikenakan pada benda sehingga benda tersebut dapat mengalami perubahan gerak. Itu adalah gaya. Sekarang kita perhatikan di sini. Ketika rumah kamu di sini digambarkan dengan yang gambar hijau, kemudian SMP 1 Muntilan. Lalu kamu mengendarai sepeda dari rumah menuju SMP 1 Muntilan. Dan ada helikopter dari SMP 1 Muntilan menuju rumah kamu. Dari dua contoh ini, contoh A dan contoh B, mana yang jarak, mana yang perpindahan? Jarak di sini adalah yang disimbolkan dengan huruf A. Sedangkan perpindahan itu yang disimbolkan dengan huruf B. A itu adalah sepanjang garis yang digambarkan garis merah ini. Sedangkan B itu yang garis biru. Jarak, sekarang kita bahas jarak dengan perpindahan. Jarak itu apa? Jarak itu adalah panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh. Maka kalau tadi kamu mengendarai sepeda dari rumah menuju SMP 1 Muntilan, jalannya berliku-liku, ada yang belok ke kiri, itu namanya semuanya yang dilalui itu namanya adalah jarak. Sedangkan perpindahan itu kita hanya memperhatikan posisi awal dengan posisi akhir yang ditarik garis lurus. Jadi antara SMP 1 Muntilan dengan rumah kamu, tarik garis lurus, itu namanya adalah perpindahannya. Tapi kalau jaraknya, itu adalah keseluruhan lintasan yang kamu tempuh. Yang ada menggok-menggoknya, ada nanti naik turunnya, itu namanya adalah semua adalah jarak. Itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sekarang kita bahas perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Walaupun nanti ke depannya kadangkala antara kelajuan dan kecepatan itu kita anggap sama, tetapi sebenarnya dia adalah berbeda. Jadi kalau kelajuan itu adalah jarak tertentu atau S yang ditempuh setiap detik atau waktu. Di sini adalah kelajuan disimbolkan dengan huruf V, velocity, maka V. Jarak itu dengan simbol S dan waktu dengan simbol T, time. Kalau kita buat segitiga untuk memudahkan kamu mengingat, kita buat segitiganya adalah seperti ini. S-nya di atas, V di bawah, T di bawah. Caranya gimana? Ketika kita nyari S, maka V kali T. Nyari V gimana? S bagi T. Nyari T gimana? S bagi V. Sedangkan kalau cara yang lain adalah segitiga yang di bawah ini, saya taruh di bawah, ini adalah karena tempatnya tidak muat, maka taruh di bawah. Atau kalau bahasa Indonesia, J adalah jarak, K adalah kelajuan, W adalah waktu, Jokowi. Cara nyari jarak adalah kelajuan kali waktu. Cara nyari kelajuan, jarak bagi waktu. Mencari waktu, jarak dibagi kelajuan. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan. Jadi semua jarak yang dilalui dibagi dengan waktunya. Itu perbedaan kelajuan dengan kecepatan. Selanjutnya kita akan bahas tentang gerak lurus. Gerak lurus yang akan kita bahas itu ada dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat GLBB. GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu adalah apa? Gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya adalah tetap. Maksudnya gimana? Seandainya kamu dari rumah menuju SMP 1 Muntilan mengendarai sepeda motor, itu kecepatannya adalah sama, konstan, 20 km per jam terus, tidak pernah digas, tidak pernah direm. Jadi kecepatannya adalah tetap, konstan. Itu adalah GLB. Gerak lurus beraturan. Lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Karena kecepatannya tetap, artinya tidak ada perubahan
kecepatan. Maka di sini tuliskan percepatannya atau simbol percepatan adalah A, akselerasi. Percepatannya adalah 0, artinya tidak ada perubahan kecepatan. Di sana kecepatannya tetap terus dari awal sampai akhir, kecepatannya tidak berubah, itu GLB. Contohnya adalah seperti ini. Ada mobil dari sisi kiri menuju sisi kanan, kecepatannya adalah tetap terus. Di bawah ini adalah titik-titik. Maksudnya gimana? Dalam waktu yang sama, seandainya ini tiap 1 detik dia itu nanti ada oli yang bocor, setiap 1 detik ternyata jarak yang ditempuh adalah sama terus, itu GLB. Maka di sini disimbolkan dengan titik-titik yang jaraknya adalah sama. Kemudian di bawah ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Ini grafik yang paling pojok kiri. Artinya apa? Grafiknya akan lurus seperti ini. Kenapa? Karena seandainya 5 detik pertama jarak yang ditempuh 50, tambah 5 detik tambah 50, berarti jaraknya jadi 100. Nambah 5 detik, nambahnya 50, berarti total jaraknya adalah 150. Itu adalah grafik jarak terhadap waktu. Jadi grafiknya adalah lurus. Sedangkan yang tengah ini, dia adalah dari awal sampai akhir, kecepatannya adalah tetap, maka lurusnya adalah lurus mendatar. Tidak ada perubahan kecepatan. Yang di sini adalah grafik percepatan terhadap waktu. Karena dia tidak ada perubahan kecepatan, artinya percepatannya adalah 0. Ini adalah gambar contohnya mobil yang bergerak dari titik A ke titik B yang kecepatannya sama. Berarti percepatannya 0 dan jaraknya, pertambahan jaraknya setiap 1 detik itu adalah sama. Secara sistematis, rumusnya adalah sama. VST, sama seperti yang kita bahas tadi. Kecepatan adalah jarak bagi waktu atau Jokowi. J-nya adalah jarak, K adalah kecepatan, T adalah waktu. Untuk memudahkan bisa kamu menggunakan segitiga seperti tadi. S di atas, P di bawah, T di bawah. Atau kalau pakai Jokowi, J di atas, J adalah jarak, K adalah kecepatan di bawah, T adalah waktu. Kemudian kita bahas tentang gerak lurus berubah beraturan. GLBB di sini adalah gerak lurus dan dia mengalami perubahan, maka berubah. Tapi perubahannya beraturan. Jadi konstan perubahannya. Setelah terindek ya rindeknya dia adalah konstan. Setelah terindek konstan. Setelah cepat, cepatnya juga tambahnya konstan. Karena dia ada 2 macam, maka ada 2 macam juga, yaitu GLBB dipercepat ketika percepatannya adalah positif tambah banter, dan GLBB diperlambat artinya semakin lambat, percepatannya adalah negatif. Ingat, A adalah dari kata akselerasi atau disingkat dengan huruf A. Kalau tadi rumusnya adalah Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Di sini adalah rumusnya percepatan, itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Di sini saya simbolkan A adalah delta V dibagi delta T. Delta itu adalah simbol dari perubahan. V adalah velocity, kecepatan, dan delta T perubahan time, perubahan waktu. Delta V sendiri itu diperoleh dari kecepatan akhir V2 dikurangi kecepatan awal. Delta T adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. Contohnya gini, kamu mengendarai sepeda motor dari pertama waktu 0, kita awalnya 0,
sampai 10 detik, ternyata awalnya kecepatannya 0 menjadi 60 km per jam, atau kalau seandainya dalam meter per sekon, seandainya 10 meter per sekon. Awalnya adalah 0, diam, kemudian kamu gas sampai kecepatannya mencapai 10 meter per sekon. Waktunya butuh 10 detik. Berarti delta V-nya berapa? 10 meter per sekon kecepatan akhir dikurangi 0. Kecepatan awalnya adalah 0 karena di awalnya adalah diam. Delta T-nya karena butuh waktu 10 detik, maka delta T-nya adalah 10. Berarti percepatannya berapa? 10 meter per sekon dibagi 10 detik. Percepatannya dapatnya 1 meter per sekon kuadrat. Ingat, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang GLB, sekarang GLBB yang dipercepat. Contohnya adalah ketika di sini adalah kereta api tadi. Awalnya lambat, semakin lama semakin cepat. Karena semakin cepat berarti dalam detik yang sama terjadi jaraknya yang ditempuh semakin jauh. Grafiknya gimana? Ini grafik jarak terhadap waktu. Grafiknya adalah melengkung. Kecepatannya gimana? Kecepatannya naik, maka dia adalah naik ke atas. Percepatannya gimana? Tadi dikatakan kalau GLBB itu percepatannya adalah konstan, maka lurus ke kanan. Ini grafiknya. Jadi grafik jarak terhadap waktu adalah melengkung ke atas. Kenapa? Karena semakin sedikit. Karena waktunya seandainya 5 detik pertama nambah jaraknya hanya 20 meter. Karena semakin cepat 5 detik kedua ternyata sudah nambah 50 jadi 70. 5 detik terakhir dia nambahnya adalah 130, maka jaraknya jadi 130. Maka grafiknya melengkung karena semakin lama semakin cepat. Artinya dalam waktu yang sama jarak yang ditempuh semakin banyak, maka melengkungnya adalah seperti ini. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat, yaitu ketika kereta api dia adalah direm. Semakin lama semakin lambat. Grafiknya gimana? Kalau tadi grafiknya jarak terhadap waktu itu semakin naik, sekarang karena semakin lambat, artinya dalam jumlah waktu yang sama jarak yang ditempuh semakin sedikit. Maka grafiknya adalah melengkungnya ke sana, semakin lama semakin mendatar. Artinya apa? Tidak ada pertambahan jarak yang ditempuh. Kecepatannya karena turun, maka grafiknya juga turun ke kanan. Ini kita lihat ke turun. Percepatannya sama, konstan. Karena dia adalah negatif, diperlambat, maka percepatannya konstan tapi dalam garis yang negatif. Artinya diperlambat. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, yaitu adalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Coba kalian perhatikan ilustrasi ini. Hukum 1 Newton. Ketika kertas ditarik dengan sangat cepat, itu artinya adalah jumlah gaya yang menaik benda tersebut sama dengan 0, maka benda diam cenderung akan tetap diam. Kemudian, perhatikan ilustrasi yang kedua ini. Ketika kertas ditarik dengan sangat lambat dan gaya yang mengenai benda tersebut sama dengan 0, benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau cenderung bergerak dengan kecepatan tetap. Itu artinya
ketika jumlah gaya yang mengenai benda tersebut sama dengan 0, jumlah gayanya adalah 0 atau resultan gayanya adalah 0, maka benda tersebut ada dua kemungkinan, yaitu akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Itu adalah tentang hukum 1 Newton. Kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya kalian naik sepeda motor, kemudian kalian mengerem mendadak, maka tubuh kalian akan cenderung untuk maju ke depan. Tapi ketika tiba-tiba motor itu digas, badan kalian akan cenderung untuk ke belakang. Ini adalah penerapan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini nama lainnya adalah inersia atau kelembaman, atau nama lainnya adalah kemageran atau malas bergerak. Jadi dia akan tetap pada posisi itu dengan tidak melakukan perlawanan. Itu adalah hukum 1 Newton. Kemudian yang kedua adalah hukum 2 Newton. Coba kalian perhatikan ilustrasi ini. Di sini ada dua mobil, di mana keduanya memiliki massa yang sama, yaitu 200 kg. Lalu kalian perhatikan, untuk mobil yang bawah, dia dikenai gaya sebesar 30 Newton. Gaya di sini saya simbolkan dengan F. F sama dengan 30 Newton, itu yang bawah. Sedangkan yang atas dikenai gaya sebesar 20 Newton. Ketika gaya yang mengenai berbeda, walaupun masanya sama, ternyata mobil yang dikenai gaya yang lebih besar, yaitu mobil yang bawah, akan lebih cepat sampai daripada mobil yang di atas, yang hanya dikenai gaya sebesar 20 Newton. Artinya, semakin besar gaya yang dikerjakan pada benda, maka percepatan benda semakin besar. Ini adalah tentang hukum 2 Newton. Jadi kalau gayanya semakin besar, walaupun masanya sama, maka benda yang dikenai gaya lebih besar akan mengalami percepatan yang semakin besar. Lalu yang kedua, di sini ada mobil, di mana mobil yang atas masanya seandainya 300 kg, kemudian mobil yang bawah masanya adalah 200 kg. Kemudian kita beri gaya yang sama, yaitu 20 Newton. Ternyata mobil yang masanya lebih besar, dia akan lebih lambat sampai dibandingkan mobil yang masanya lebih kecil. Artinya, semakin besar massa benda, jadi ketika massanya semakin besar, jadi benda yang mempunyai massa yang lebih besar, maka percepatan benda semakin kecil. Maka bisa kita simpulkan, percepatan suatu benda itu sebanding dengan gaya, artinya gaya semakin besar, percepatan juga semakin besar, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Massanya semakin besar, percepatan semakin kecil. Maka kita bisa buat persamaan, yaitu A, akselerasi atau percepatan, sama dengan gaya dibagi massa. F di sini adalah gaya, satuannya Newton. M adalah massa, satuannya kilogram. Dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Atau kalau kita buat segitiga bantuan seperti yang kita lakukan pada tentang kecepatan, maka kita buat segitiga, F-nya di atas, A dan M yang di bawah. Hukum 2 Newton ini diberlakukan pada benda yang bergerak dengan percepatan tetap. Dan tentang hukum 3 Newton. Kalian perhatikan video yang akan ditayangkan pada layar di berikut ini. Ini adalah tentang video lomba dayung. Ketika kalian mendayung, maka kalian perhatikan arah mendayungnya kemana. Dan kalian perhatikan juga arah gerak perahunya.
Sudah kalian perhatikan? Ketika kalian mendayung, arah mendayung yang mana? Kalian mendayung ke arah belakang, mendorong air ke arah belakang. Tetapi perahunya berjalannya kemana? Perahu berjalannya ke depan. Ini adalah penerapan dari hukum 3 Newton. Ketika kalian mendayung, itu artinya kalian memberikan aksi kepada air yang arahnya ke belakang. Kemudian, karena air ini diberi aksi, maka air ini akan memberikan reaksi. Reaksinya mendorong kapal untuk maju ke depan. Ini adalah hukum 3 Newton. Jadi ada gaya aksi dan gaya reaksi. Perhatikan di sini, nilainya gaya aksi dan gaya reaksi, nilainya adalah sama, tetapi arahnya berbeda. Kalau aksinya ke kiri, maka reaksinya ke kanan. Ini adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa jika benda mendapatkan gaya aksi, maka benda tersebut memberikan gaya lawan atau gaya reaksi yang besarnya sama dengan arah berlawanan. Demikian tadi penjelasan tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton.